atau falamma arafa? Hah? Baik. Hunaka sahabah qatalahu Ibnu Qam'ah Al-Laitsi, dibunuh oleh Ibnu Qam'ah Al-Laitsi. Wa kana yahmilul liwa, dan beliau yang awal memegang bendera. Man huwa? Anta. Siapa? Sahabat yang terbunuh oleh Ibnu Qam'ah dan beliau memegang bendera. Mus'ab Ibn Umair. Ada seorang sahabat yang menamakan dirinya Ana Abul Qusam. Man huwa? Hah? Kenapa dia menamakan dirinya Abul Qusam? Hah? Anta? Hah? Kenapa disebut menyebut dirinya Abul Qusam? Yang? Nah. Hah? Siap bertanding? Kurang tepat. Man yujib. Karena menjawab tantangan. Abu Sa'ad Ibn Abi Talhah yang menantang duel. Apa katanya? Tantangannya apa? Ana qasim man barazani, dhahra man barazani, atau man yubarizuni. Aku akan mematahkan punggung orang yang menantang atau yang berduel denganku. Tayyib, kata Ibnu Abi, ana Abul Qusam. Ana Abul Qusam. Aku yang memiliki punggung yang siap dipatahkan oleh kamu. Mau tahu? Ternyata siapa yang terbunuh? Hah? Nah, al-musyrik al-kafir yang terbunuh. Kenapa Ali radhiyallahu taala anhu meninggalkannya? Dalam keadaan dia baru terjatuh. Belum terlihat jelas apakah mati atau tidak mati. Nah, karena terbuka auratnya. Dan Ali yakin dia akan mati. Tapi ada seseorang, perhatikan sini, jangan ke kitab. Ada seorang sahabat yang membunuh dua orang musyrik, kakak beradik. Dua orang musyrik ini anaknya seorang wanita yang kemudian marah dan berkata, sungguh demi Allah, kalau aku bisa menemui si pembunuhnya, aku akan balas dendamku dan aku akan minum khamr dari batok kepala orang tersebut, batok kepalanya. Siapa sahabat yang membunuh dua anaknya? Hah? Man? Qasim? Hah? Man? Qasim? Asim, jayid. Asim bukan Qasim. Asim bin Thabit. Siapa ibunya yang bersumpah ingin meminum khamr dari batok kepalanya? Sulafah. Baik. Siapa sahabat yang dijuluki Ghasil? Anta, Brahman. Siapa sahabat yang disebut dengan Ghasilul Malaikah? Apa artinya Ghasilul Malaikah? Hah? Yang dimandikan oleh malaikat. Man huwa? Hah? Hamdalah. Kenapa dijuluki Ghasilul Malaikah? Jadi ketika ada panggilan perang, dia belum sempat mandi junub, langsung berangkat bersama Rasulullah SAW berperang. Maka Rasulullah SAW tahu dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika diperlihatkan oleh Allah bahwa dia dimandikan oleh malaikat, Ghasil al-Malaikah. Siapa memimpin rumah di atas Uhud? Hah? Anta. Perdah. Anta sebelahnya. Man?
Siapa yang memimpin rumah pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud? Nah, man? Abdullah? Nah, Zubair. Alhamdulillah. Zubair bin Awam. Baik, kita mulai dari poin sebelumnya, yaitu kalimat wa kana awwalu man arafa. Iftahul kitab. Bismillah. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala rahimahullah wa kana awwalu man 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da al-hazimah wa qaulin nas qutila Rasulullah adalah Ka'ab ibn Malik. Dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah bahwa awal pertama orang yang mengenali Rasulullah SAW setelah kekacauan, setelah kekalahan, dan setelah ucapan manusia, qutila Muhammad, qutila Rasulullah, telah terbunuh Rasulullah. Setelah kejadian itu, siapa yang pertama mengetahui keberadaan Rasulullah SAW? Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik berkata, menceritakan kejadiannya, araftu ainaihi tazharani min tahtil mighfar. Sungguh aku melihat kedua mata Rasulullah SAW dari balik topi bajanya. Tazharan yani yatala'la, bersinar, bercahaya kedua matanya. Min tahtil mighfar, dari balik topeng bajanya. Fanadaitu bi'a'la sawti. Kata Ka'ab bin Malik, maka aku pun menjerit dengan suara yang keras, ya ma'syaral muslimin, abshiru, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau Ka'ab bin Malik menjerit dengan suara yang keras, wahai ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, gembiralah, ini Rasulullah SAW masih hidup. Yani karena ketika diisukan Rasulullah SAW terbunuh, sebagian sahabat mengira benar-benar terbunuh. Sehingga mereka merasa betul-betul jatuh mentalnya, merasa lemah semangatnya. Karena itulah Ka'ab bin Malik ketika melihat kedua mata Rasulullah SAW dari balik baju besinya terlihat bercahaya, maka dia yakin ini Rasulullah SAW. Maka dia langsung menjerit dengan suara keras, ya ma'syaral muslimin, abshiru, bergembiralah kalian, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena gembiranya ingin menyampaikan kegembiraannya kepada para sahabat yang lainnya, kaum muslimin, agar mereka pun semangat kembali bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi Rasulullah SAW asyara ilayya, kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah mengisyaratkan kepadaku, fa asyara ilayya Rasulullah SAW an ansit, isyarat untuk diam. Ansit yani diam. Baik, isyaratnya bagaimana? Wallahu a'lam. Kalau di Indonesia mengisyaratkan tujuan bagaimana? Naam. Kalau di Arab tidak tahu kayak seperti apa. An asyara, Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk diam. Untuk diam, jangan bicara. Ini supaya tidak ketahuan oleh musyrikin bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Falamma arafal muslimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahadu bihi. Maka ketika kaum muslimin mendengar Rasulullah SAW masih hidup, maka mereka pun berkumpul mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahadu maknanya bangkit, berdiri dan kemudian berkumpul. Wa nahadha ma'ahum nahwa asy-syi'b.
Dan juga Rasulullah SAW bangkit bersama mereka dan kemudian mendekat ke Syi'ib. Syi'ib adalah celah-celah bukit. Bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar ibn Al-Khattab, wa Ali ibn Abi Talib, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair ibn Al-Awwam, radhiyallahu alaihim ajma'in. Bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya yang mulia, Abu Bakar wa Umar wa Ali bin Abi Thalib wa Talha ibn Ubaidillah wa Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu alaihim ajma'in. Wal Harith ibn Sammah wa rastun minal muslimin, dan beberapa rombongan dari kalangan muslimin. Falamma asnada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi syi'bi adrakahu Ubay bin Khalaf. Ketika Rasulullah SAW sudah menyandarkan badannya di celah-celah bukit tadi, didapati oleh seorang tokoh musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf. Wa huwa yaqul, dan dia berkata dari kejauhan, "Ai Muhammad, la najautu in najaut." Kata si kafir ini, "Wahai Muhammad, aku tidak akan selamat kalau engkau selamat." Apa maknanya? Aku tidak akan selamat kalau engkau selamat. Jadi tidak akan dibiarkan Rasulullah SAW selamat sampai dia terbunuh. Itu makna ucapan Ubay ibn Khalaf. Faqala al-qawmu, maka berkata kaum, "Ya Rasulullah, a'atifu alaihi rajul minna?" Ya Rasulullah, apakah perlu salah seorang dari kita mendekati dia, melawan dia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'u." Maka Nabi berkata, "Da'u, biarkan dia." Menantang dengan kalimat, "Ya Muhammad, ma najautu in najaut." Sungguh tidak akan selamat aku kalau engkau selamat. Artinya kalau engkau tidak selamat, baru aku selamat. Na'udzubillah, ucapan Ubay ibn Khalaf. Falamma dana, ternyata Ubay bin Khalaf mendekat terus, mendekat. Falamma dana, ketika semakin mendekat, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hirbah min al-Harith ibn Sammah. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil tombak dari Harith ibn Sammah, dan kemudian Rasulullah SAW ketika mengambilnya segera mengejar Ubay ibn Khalaf. Itu dengan cepatnya Rasulullah SAW mengambil tombak, sampai dikisahkan di sini, tanawala Rasulullah SAW fima dzukirali, sebagaimana dikisahkan kepadaku, kata Ibnu Hisham, falamma akhadaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam intafadha biha intifadatan tatayarna anhu tatayra asy-sya'ra an dhahril ba'iri idan tafadha biha. Kata para sahabat mengisahkan sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Hisham, sungguh ketika Rasulullah SAW mengambil tombaknya Ibnu Simmah dengan segera dan cepat, itu kami sampai berterbangan mundur dengan gerakan Rasulullah SAW. Para sahabat seperti lalat-lalat yang ada di atas unta ketika unta tadi bergerak. Unta seperti binatang-binatang yang lainnya suka begitu kan, mengusir lalat-lalat yang ada, serangga-serangga yang ada di punggungnya, bergerak begitu. Ini kata mereka, sungguh Rasulullah SAW mengambil tombak dari Ibnu Simmah dan segera mengejar Ubay bin Khalaf. Itu seperti unta tadi bergerak, menyebabkan kami terbang semuanya. Sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya bubar. Dengan gerakan Rasulullah SAW yang cepat itu, mereka terlempar semuanya. Ini satu-satunya Rasulullah SAW membunuh orang kafir. Beliau bangkit dengan segera, dan kemudian beliau menombak atau menikam Ubay bin Khalaf yang berada di atas untanya. Qala thumma istaqbalahu fata'anahu, maka Nabi mengejar Ubay bin Khalaf, fata'anahu, kemudian menikamnya dengan tombaknya fi unuqihi, di lehernya. Ta'natan tada'da'a minha an farasihi miraran, dengan satu pukulan tombak atau satu tikaman tombak yang dengan itu tada'da'a, dengan itu dia hampir terjatuh dan hampir berkali-kali
terjatuh dan kemudian mundur dan kemudian pergi. Min farasihi miraran. Wa kana Ubay bin Khalaf, dan ini ada kisah sesungguhnya sebelum kejadian ini, yaitu ketika masih di Mekah sana. Ubay bin Khalaf pernah bertemu Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW dengan congkaknya, dengan sombongnya, "Ya Muhammad, inna indil aun." Sungguh ya Muhammad, aku punya seekor kuda yang aku beri nama Al-Aun. A'lifu kulla yawmin faraqan min durrah. Aku beri makan setiap harinya satu firaq dari biji-bijian, biji jagung. Satu firaq itu hampir 12 liter. Hampir 12 liter kurang lebih. Aku beri makan setiap hari 12 liter jagung. Aqtuluka alaih. Niscaya suatu saat aku akan membunuhmu di atas kuda ini. Dipersiapkan kudanya, diberi makan, supaya sehat kuat, yang katanya aku akan membunuhmu di atas kuda ini. Nabi menjawab, "Bal ana aqtuluka insyaallah." Bahkan aku yang akan membunuhmu insyaallah, kata Rasulullah. Aku yang akan membunuhmu insyaallah. Falamma raja'a ila Quraisy wa qad khadasha fi 'unuqihi khadashan ghairu kabir. Maka ketika Ubay bin Khalaf pulang menemui kaumnya, orang-orang Quraisy, dalam keadaan di lehernya sudah terluka dengan tusukan Rasulullah SAW. Fahtaqana ad-dam. Qala, maka berkata Ubay, "Qatalani wallahi Muhammad." Sungguh Muhammad membunuh aku. Musyrikin Quraisy heran kepada Ubay ibn Khalaf. Terluka di lehernya, tidak begitu besar, tapi berkata, "Sungguh Muhammad membunuh aku." Qalu, mereka berkata kepadanya, "Dhahaba wallahi fu'ahdak." Sungguh hatimu telah hilang. Yani hatimu sudah hilang, maknanya kamu jadi pengecut, penakut, kecil sekali hatimu. Wallahi inna bika min bas. Demi Allah, kamu ini gak apa-apa. Kamu sehat-sehat saja. Lukanya gak begitu besar. Qal, berkata Ubay bin Khalaf, "Innahu qad kana qala li bi Makkah." Sungguh dia sudah berkata di Mekah dulu, "Bahkan aku yang akan membunuhmu." Maka sungguh jangankan tikaman tombaknya, kalaupun dia meludahi aku, niscaya aku akan mati. Ini ucapan Ubay bin Khalaf. Aku telah mendengar dia berkata di Mekah, "Ana aqtuluka." Sungguh aku yang akan membunuhmu. Wallahi law basaqa alayya laqatalani. Sungguh demi Allah, kalau saja dia meludahi aku, niscaya aku akan mati. Apa artinya? Artinya musyrik kafir itu sungguhnya hati kecilnya tahu kalau ini bukan orang biasa. Hati kecil mereka tahu kalau Rasulullah SAW bukan manusia biasa, seorang yang diutus oleh Allah, seorang yang dipilih oleh Allah, seorang yang memiliki mukjizah, orang yang istimewa, yang ucapannya hak. Di Mekah waktu itu, ketika dia memelihara kudanya, membesarkan kudanya, sampai dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku akan membunuhmu dengan kuda ini." Rasulullah menjawab, "Bal ana aqtuluka insyaallah." Bahkan aku yang akan membunuhmu insyaallah. Ini diingat-ingat terus oleh Ubay ibn Khalaf. Maka ketika tertusuk dengan tombak Rasulullah SAW lehernya, yang menurut keumuman tidak akan mematikan, ternyata akhirnya mati Ubay ibn Khalaf di desa yang bernama Sarif. Terjatuh dia, terbunuh. Famata aduwullahi bisarif. Maka terbunuhlah musuh Allah ini di desa yang bernama Sarif. Wahum qafiluna bihi ila Mekah, ketika pulang ke Mekah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti persis seperti yang Allah katakan, bahwa mereka jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya, kata Allah, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, tetapi hati-hati kecil mereka percaya. Kenapa? Hati kecilnya percaya tetapi menentang. Zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Mereka sombong dan zalim, sehingga mereka gengsi kalau mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi hatinya percaya. Dia sudah mengatakan begini-begini, pasti benar, pasti benar. Sehingga ketika dia tertikam, tertombak di lehernya, dia berkata, "Qatalani Muhammad." Sungguh dia membunuhku, dia membunuhku.
Kata teman-temannya, kamu jadi hatinya jadi kecil sekali, kenapa? Kenapa kamu jadi penakut begitu? Tenang, lukanya nggak besar. Sungguh demi Allah, dia sudah berkata bahwa dia akan membunuhku. Sungguh kalau dia meludahi aku, niscaya aku akan mati. Apalagi seperti ini. Walaupun cuma ludah, aku akan mati. Ini menunjukkan kalau hati kecil mereka percaya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang bukan orang biasa, tetapi seorang yang istimewa, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi mukjizat yang ucapannya selalu benar. Khalidina azakumullah falamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila fam asy-syi'b kharaja Ali ibn Abi Thalib hatta mala'a dirqatahu ma'an min al-mihwas faja'a bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyashraba minhu. Setelah selesai Rasulullah sallam berakhir di fam asy-syi'b, di mulut syi'b. Tadi syi'b apa? Celah-celah bukit. Kalau ada bukit, satu bukit yang lainnya, maka celahnya namanya syi'b. Pintu masuknya itu dikatakan famis syi'b, mulutnya syi'b. Ketika Rasulullah SAW sampai ke mulut celah-celah bukit tadi, kharaja Ali ibn Abi Thalib hatta mala'a dirqatahu. Ali keluar memenuhi tempat airnya dengan air. Faja'a bihi, kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashraba minhu, agar Rasulullah SAW minum. Fawajada lahu rihan fa'afahu falam yashrab minhu. Ketika diambil airnya, Rasulullah SAW melihat atau mencium ada bau di dalamnya, bau sesuatu yang dia tidak suka. Fa'afahu falam yashrab minhu, maka beliau pun menjaga dirinya dan tidak meminum air yang agak bau tadi. Wa ghasala an wajhihi ad-dam, kemudian Rasulullah SAW mencuci badannya dan mencuci darahnya. Wasabba ala ra'sihi, dan kemudian dituang air tadi ke kepalanya. Wa huwa yaqul, dan kemudian berkata, ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha nabiyyih. Sungguh keras kemurkaan Allah kepada orang-orang yang melukai nabi mereka. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam lafaz-lafaz lain, ma aflaha qaumun syajju nabiyahum. Sungguh enggak akan falah seorang yang melukai nabi mereka sendiri. Ishtadda ghadabullah, telah keras kemurkaan Allah kepada orang yang melukai nabinya dan menyebabkan nabinya berdarah. Wa nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila sakhratin min al-jabali liya'luwaha. Kemudian Nabi pun naik ke satu batu, di batu-batu gunung itu, liya'luwaha, untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Waqad kana baddana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu dalam keadaan baddana sudah semakin berumur dan sudah semakin gemuk. Wa dhahara baina dir'aihi, maka tampaklah Rasulullah SAW di antara dua pakaian perangnya, pakaian yang di atasnya dan pakaian yang di bawahnya. Falamma dhahaba lianhad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yastati'. Ketika Nabi ingin naik lagi untuk yang lebih tinggi, beliau tidak mampu. Fajalasa tahtahu, kemudian beliau duduk di bawahnya. Fajalasa tahtahu Talhah ibnu Ubaidillah fanahadha bihi hatta stawa 'alaiha. Maka kemudian naiklah Talhah atau duduklah Talhah di bawahnya, di bawah Rasulullah SAW. Dan kemudian mengizinkan Rasulullah SAW untuk menaiki Talhah, untuk naik ke atas batu tersebut. Hatta stawa 'alaiha, sehingga Rasulullah SAW berhasil naik di atas batu tersebut. Faqala Rasulullah SAW yauma idzin aujaba Talhah. Maka Nabi pun menyebutkan aujaba Talhah, sungguh pantas bagi Talhah, sungguh mesti bagi Talhah. Apa maknanya mesti bagi Talhah? yakni mesti baginya jannah, karena dia menjadikan dirinya sebagai tangga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hina wada'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sana'. Hina sana'a bi Rasulillah, ketika beliau melakukan untuk Rasulullah sallallahu apa yang dia lakukan. Wa kana mimman qutila yauma Uhud. Dan bahwasanya di antara yang terbunuh di dalam perang Uhud ada berapa orang? Mukhayyiriq wa kana ahadun min bani Sa'labah ibn al-Fatyun.
Di antara yang terbunuh adalah Mukhayriq. Mukhayriq adalah salah satu dari Bani Sa'labah ibnil Fatyun. Lamma kana yawma Uhud qal, masih ingat Fatyun? Apa makna Fatyun? Fatyun. Sudah dibahas di awal-awal kitab ini. Fatyun adalah julukan bagi tokoh agama Yahudi. Sehingga Mukhayriq yang terbunuh ini adalah anak dari Bani Sa'labah, merupakan turunan tokohnya dari tokoh pendeta Yahudi. Lamma kana yaum Uhud, ketika pada perang Uhud dia berkata, "Ya ma'syar Yahud, wallahi laqad alimtum inna nasra Muhammadin alaikum lahaq." Mukhayriq berkata kepada kaum Yahudi di dalam perang Uhud atau ketika perang Uhud, di awal-awal perang Uhud. Berkata kepada Yahudi, "Ya ma'syar Yahud, wahai golongan Yahudi, demi Allah kalian sudah tahu bahwa membela Muhammad SAW atas kalian merupakan kewajiban. Karena dia turunan tokoh agama, mengerti tentang hukum-hukum dan apa-apa yang di dalam kitab-kitab Yahudi. Ini kitab Taurat, walaupun ada perubahan-perubahan, tetapi masih banyak perkara-perkara yang di sana yang hak. Maka kata dia, kalian tahu wahai Yahudi, kalian membaca bahwa membela Nabi terakhir ini wajib hukumnya atas kalian. Kalau mereka menjawab, para Yahudi menjawab, innal yawma yawma sabt. Hari ini kan hari Sabtu, katanya. Qala la sabta lakum, kata Mukhayriq, enggak ada Sabtu bagi kalian, enggak ada Sabtu-Sabtuan lagi sekarang. Yani Nabi terakhir ini syariatnya membatalkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Dan itu sudah diketahui pula oleh mereka, bangsa Yahudi khususnya, tokoh-tokoh agamanya. Maka kata Mukhayriq, enggak ada Sabtu-Sabtuan lagi sekarang. La sabtalakum. Fa'akhadha sayfahu wa'uddatahu. Maka Mukhayriq mengambil pedangnya, mengambil persiapannya, dan kemudian bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqal, dia berkata, in usibtu famali li Muhammad yasna' fihi ma syaa. Kalau aku terbunuh, maka hartaku seluruhnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasna' fihi ma syaa, untuk dipakai apapun yang dia sukai. Demikian wasiat dari Mukhayriq. Kalau aku terbunuh, maka hartaku untuk Nabi Muhammad SAW dipakai olehnya untuk apapun kebutuhannya, apapun keperluannya, dan untuk Islam. Thumma ghada ila Rasulullah SAW, kemudian berangkatlah menuju Rasulullah SAW. Faqatala ma'ahu hatta qutila. Maka berperanglah beliau bersama Rasulullah SAW sampai qutil, sampai terbunuh. Berarti di antara yang terbunuh dalam perang Uhud adalah Mukhayriq. Di samping Hamdalah, wasilul malaikah, di samping Mus'ab ibn Umair yang julukannya duta pertama dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mukhayriq khairu Yahud. Rasulullah SAW memuji Mukhayriq dan berkata Mukhayriq adalah khairu Yahud, sebaik-baik Yahudi. Mukhayriq adalah sebaik-baik Yahudi. Wa kana Abu Hurairah yaqul, dan Abu Hurairah berkata, Haddatsuni an rajulin dakhala al-jannah. Haddatsuni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli qat. Fa idza lam ya'rifhu an-nas sa'aluhu man huwa fayaqulu Usayrim ibn Abdul Ashhal, Amr ibn Thabit ibn Waqqash. Dan Abu Hurairah suka bertanya, haditsuni, suka ngetes ilmu atau tanya-tanya ilmu. Coba sampaikan kepadaku seorang yang masuk dalam surga walaupun belum salat satu rakaat pun. Siapa kira-kira? Di antaranya ini disebutkan oleh Abu Hurairah, kalau mereka sudah tidak bisa menjawab, fa idalam ya'rifun nas, ketika manusia tidak bisa menjawab, mereka bertanya, siapa ya Abu Hurairah? Man huwa? Siapa dia? Fayaqulu Usayrim ibn Abdul Ashhal dan Amr ibn Thabit ibn Waqsh. Qala al-Husain ibn Abdurrahman faqultu li Muhammad ibn Asad, kaifa kana sya'nul Usayrim? Aku tanyakan, berkata Husain ibn Abdurrahman, aku katakan kepada Mahmud ibn Asad, kaifa?
Aku tanyakan bagaimana sya'nul Usairim, kisahnya Usairim bagaimana? Dijawab, kana ya'ba al-Islam ala qaumihi. Tadinya dia menolak keislaman atas kaumnya. Falamma kana yauma kharaja Rasulullah SAW ila Uhud. Ternyata ketika Rasulullah SAW keluar untuk perang Uhud, badalahu fil islami, mulai terbetik pada dirinya untuk masuk Islam. Maka dia masuk Islam ketika perang Uhud. Tsumma akhadha sayfahu, kemudian dia ambil pedangnya. Faghada hatta dakhala fi 'urdin nas, kemudian masuk dalam pertempuran di tengah-tengah manusia. Faqatala hatta asbatathul jirahah, maka berperanglah dia sampai dia dijatuhkan oleh luka-lukanya. Asbatathu al-jirahah maknanya afqalathu, sudah tidak mampu lagi berdiri, menjadikan dia berat, terjatuh karena luka-lukanya. Fabaina rijal min bani Abdul Ashhal yaltamisuna qatlahum fi ma'rakah idahum bihi. Maka ketika orang-orang dari Bani Abdul Ashhal mencari qatlahum, mencari korban-korban dari sukunya, karena biasanya demikian, sukunya mencari korban-korban dari sukunya. Maka Bani Abdul Ashhal mencari suku-sukunya. Mana si fulan yang menjadi korban, menjadi syuhada dalam perang Uhud. Ternyata ketika dia mencari, dia dapati Usairim terbunuh di sana. Faqalu wallahi inna hadha lal Usairim. Sungguh demi Allah, bukankah ini Usairim? Mereka terkejut karena ketika masuk memulai perang Uhud, Usairim belum masuk Islam. Tetapi ketika detik-detik berikutnya atau menit-menit berikutnya dia masuk Islam, sehingga tidak tahu kalau dia masuk Islam. Maka mereka semua terkejut. Qalu wallahi inna hadha lal Usairim. Sungguh demi Allah, bukankah ini Usairim? Ma jaa bihi, apa yang menyebabkan dia ada di sini? Laqad taraknahu wa innahu lamunkir. Sungguh aku tinggalkan dia kemarin dalam keadaan dia masih kafir, masih mengingkari lihadal hadis, masih mengingkari berita ini, berita Islam. Fasa'aluhu ma jaa bihi. Maka mereka pun bertanya-tanya, kenapa sebabnya Usairim ada di sini? Faqalu ma jaa bika ya Amr. Ahadabun ala qaumika am ragbatan fil Islam? Qala bal ragbatan fil Islam. Ternyata ditanya orang tadi masih bisa menjawab sebelum matinya atau hampir matinya. Ditanya, ahadabun ala qaumik am ragbatan fil Islam? Apakah engkau karena membela kaummu ini, yakni kami ini, karena kesukuan kamu membela kami, atau karena kamu masuk Islam? Qala bal ragbatan fil Islam. Bahkan aku datang sini karena aku masuk Islam. Amantu billah wa bi rasuli. Aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam. Tsumma akhadat sayfi faghadawtu ala Rasulillah. Maka aku pun mengambil pedangku dan aku berangkat menemui Rasulullah SAW dan aku berperang. Qataltu hatta asabani ma asabani. Maka aku pun berperang sampai aku tertimpa dengan apa yang menimpaku ini sekarang ini. Tsumma lam yalbas an mat fi aidihim. Kemudian tidak berapa lama meninggallah dia di tangan mereka. Ini masih dipegang oleh sukunya dari Bani Abil Ashhal yang sudah masuk Islam. Fadzakaruhu li Rasulillah SAW. Maka disebutkan berita tentang Usairim kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, innahu lamin ahlil jannah. Sesungguhnya dia termasuk ahlul jannah. Maka kalau ditanya nanti, siapa yang masuk dalam surga dalam keadaan belum pernah sholat? Al-Usairim di antaranya. Wa kana Amr ibn al-Jamuh rajulan a'raj syadid al-'araj. Ada kisah lagi. Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh adalah seorang yang pincang, bahkan syadid al-'araj, sangat pincangnya. Wa kana lahu banun arba'ah, dan dia memiliki 4 anak laki-laki. Mithlul asad. Anak laki-lakinya semuanya seperti singa. Berani-berani semuanya. Yashhaduna ma'a Rasulullah SAW al-masyahid. Anak-anaknya 4 semuanya ikut bersama Rasulullah SAW dalam setiap perang. Masya Allah. Falamma kana yawma Uhud. Ketika perang Uhud. Aradu habsahu.
Wa qalu lahu innallaha azza wa jalla qad a'dzaraka. Anak-anaknya dalam perang Uhud meminta bapaknya untuk tidak ikut berperang. Habasahu, ini menahannya. Abi enggak usah ikut. Karena Abi punya udzur. Apa udzurnya? Pincang. Dalam Al-Quran disebutkan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak mengapa atas yang buta, tidak mengapa atas yang pincang, dan tidak mengapa atas yang sakit untuk tidak ikut berperang. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Yang kedua tadi a'raj, ini yang terjadi pada Amr bin Jamuh adalah a'raj, pincang dengan pincang yang sangat. Maka habasahu wa qalu lahu, dan anak-anaknya berkata kepada bapaknya, innallaha azza wa jalla qad a'dzaraka, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memaklumi kamu dan memberikan udzur untukmu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Amr bin Jamuh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mau ikut kok dilarang oleh anak-anakku. Faqala inna baniya yuriduna an yahbisuni an hadzal wajhi wal khuruj ma'ak. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku menginginkan untuk menahan aku, melarang aku untuk berangkat di sisi kemuliaan ini dan keluar berperang bersamamu. Wallahi inni la arju an ata'a bi'arjatani hadhihi fil jannah. Sungguh aku sangat ingin untuk menginjak dengan kaki pincangku ini surga. Ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan kaki pincangku ini ke surga. Bi'arjati. Arjati, ini araj, kepincangannya. Aku ingin menginjakkan kaki pincangku ini ke dalam surga. Faqala Rasulullah SAW, ama anta faqad a'dzarakallahu fala jihada alaik. Rasulullah menjawab, adapun engkau, maka Allah telah memberikan udzur kepadamu karena kamu dalam keadaan memiliki cacat. Fala jihada alaik, maka tidak ada kewajiban jihad atasmu. Wa qala li banihi, dan berkata kepada anak-anaknya, ma alaikum alla tamna'uhu la'alla Allah an yarzuqahu syahadah. Rasulullah SAW berbicara pada Amr bin Jamuh yang pincang tadi, engkau dalam keadaan punya udzur, tidak wajib, tidak harus berjihad. Tetapi berbicara kepada anak-anaknya, ada apa kalian melarang dia? Biarkan dia, bisa jadi Allah SWT akan memberikan kepadanya syahadah, mati syahid. Fakharaja ma'ahu faqutila ma'ahu yawma Uhud. Maka akhirnya berangkatlah Amr bin Jamuh dalam keadaan pincang yang sangat dan terbunuh bersama Rasulullah SAW pada perang Uhud. Berarti yang berikutnya lagi. Berapa sudah disebutkan kisahnya? Amr bin Jamuh, Al-Usayrim, Al-Mukhayriq, Hamzalah, kemudian Mus'ab ibn Umair. Intah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang billahi taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.